Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu gerak parabola. Nah, di sini tujuan pembelajarannya. Jadi kalian itu diharapkan bisa memproyeksikan vektor-vektor yang terdapat dalam gerak parabola, menganalisis penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, juga dapat menyajikan data-data hasil percobaan gerak parabola. Nah, serta kalian itu harus memiliki sikap disiplin, jujur, dan toleransi. Oke. Jadi tujuan pembelajaran hari ini seperti ini, dan sebelum ke gerak parabola, Ibu di sini akan menjelaskan mengenai, masih ingat cara menghitung proyeksi vektor? Nah, jadi gerak parabola itu tidak bisa dilepaskan dari vektor. Kenapa? Karena gerak parabola itu bergerak pada bidang dua dimensi, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Jika kemarin kita mempelajari hanya pada sumbu Y saja dan sumbu X saja, hari ini kita akan mempelajari pada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, jika di sini ya, di sini ada sudut elevasi 30 derajat. Suatu gaya membentuk sudut elevasi terhadap sumbu X, berarti terhadap sumbu X. Di sini 30 derajat. Nah, ada pertanyaan bagaimana cara menghitung proyeksi gaya di samping. Sini. Proyeksi terhadap sumbu X, F cos theta sama dengan 10 cos 30. F cos theta, nah, di sini kalau misalkan dipakai, kalau dia yang ditinjaunya sumbu X, pakai cos. Kenapa? Karena cos saring samping miring. Berarti kan kita menggunakan sumbu X. Itu. Terus, di sini cos 30 kan sudah diketahui, yaitu setengah akar 3. Lalu, hasilnya dihitung secara matematis. Nah, terhadap sumbu Y, kita pakai sin. Lihat di sini. Dering, depan miring. Depan miring. Di mana kita menggunakan sumbu Y, berarti ini tinjauannya. Di sini pakai sin 30, di mana sin 30 itu setengah. F sin theta sama dengan 5, dihitung secara matematis. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Buatlah 2 pertanyaan terkait dengan ilustrasi tersebut. Jadi, buat pertanyaan terkait dengan ilustrasi bola A yang bergerak seperti ini dan bola B yang bergerak seperti ini. Kalian bebas bertanya seperti apa. Oke, dicatat di buku, tulis ya. Selanjutnya, oh ini udah dapat coret-coret. Oke, gak masalah. Di sini seorang pesepak bola menendang bolanya agar masuk ke dalam gawang. Nah, pesepak bola ini tuh melakukan gerak parabola. Kenapa? Karena geraknya itu berada di bidang 2 dimensi, yaitu sumbu Y dan sumbu X. Kita lihat. Bola ditendang dengan kecepatan awal final. Nah, kecepatan awal final ini dapat diproyeksikan ke dalam final X dan final Y. Seperti itu. Lalu, bola yang bergerak pun, dia akan memiliki proyeksi. Proyeksi apa? Proyeksi kecepatan terhadap sumbu Y dan sumbu X. Nah, untuk sumbu Y sendiri merupakan GLBB. Kenapa GLBB? Oke, nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Dan untuk X sendiri adalah GLB. Nah, biasanya sering ditanyakan itu adalah di sini, di ketinggian maksimum dia tingginya berapa, kayak gitu. Namun untuk V-nya dia itu 0, seperti itu. V-nya 0. Kenapa? Karena dia, ya lihat saja proyeksinya ya. Selain melihat proyeksi, secara logika ketika benda berada di ketinggian maksimum, dia akan berhenti sesaat. Seperti itu. Dan dia pun akan melintasi lintasan seperti ini.
Mohon maaf ya agak berisik soalnya lagi jagain ponakan juga. Nah, di sini Vx sama Vy. Ini itu adalah jarak terjauh atau jarak terjauh dari ini si bola. Oke. Di sini gerak parabola. Ya ampun. Tertekan ya. Oke. Oke, di sini suatu benda atau suatu benda bergerak dengan kecepatan parabola. Jika bendanya bergerak dengan kecepatan V0, maka dapat kita proyeksikan. Contoh di sini. Pada sumbu Y terjadi GLBB, maka A-nya sama dengan min G. Kenapa? Karena kan dia bergeraknya ke atas. Otomatis percepatannya dipengaruhi oleh gravitasi. V0 Y sama dengan V0 sin theta. Jadi ketika nanti kalian ditanya V0 Y-nya berapa proyeksinya, otomatis V0 sin theta. Dan pada sumbu X terjadi GLB, berarti tidak ada perubahan percepatan atau percepatannya, tidak ada perubahan kecepatan, tidak ada perubahan kecepatan sehingga percepatannya 0. Final Y sehingga maaf banget ya, aduh berisik. GLB A sama dengan 0. Final Y-nya final cos theta. Nah, kalau misalkan pada sumbu X ini dia GLB, berarti otomatis kecepatannya tetap. Dari awal dia dari awal dia bergerak sampai dia mencapai titik terjauh. Seperti itu. Nah, di sini ada persamaan gerak parabola. Seperti ini, kalian juga bisa menemukannya di buku atau di internet seperti itu. Oke, sekarang kita akan ke virtual lab. Oke, kita start dulu. Wah, kenapa ini dia tidak ingin di start? Loading, bentar ya. Bisa nggak? Bisa. Oke, ini ibu buka di laptop, di PC. Kalau misalkan kalian buka di HP pun bisa, asal dianya bisa menerjemahkan HTML. Loading lumayan lama. Nah, projectile motion. Nah, selanjutnya kan di sini ada beberapa pilihan. Yaitu intro, vectors, drag, sama lab. Kita pilih lab. Nah, di sini udah ibu set kayak gini ya. Masanya berapa, diameternya berapa, gravitasinya pokoknya jangan diubah, dan jangan ngeklik air resistance. Kenapa? Karena ini adalah hambatan udara. Sedangkan di percobaan kali ini kita akan mengabaikan hambatan udara. Oke. Untuk kecepatan awal, initial speed kita ubah jadi 15 meter per second. Oke. Setelah kita ubah jadi 15 meter per second, dan pengaturannya seperti ini, kita akan mencoba mengambil satu data pada sudut elevasi 30 derajat.
Jadi kalian bisa mengatur apa ininya. Nah ini juga bisa diatur ketinggian awal seperti itu, tapi kita pakai 0 aja ketinggian awalnya. Lalu cara menembakkannya seperti apa? Tinggal klik ini, shoot. Oke. Ini berapa kira-kira? Nah, kita ke sini. Ya, kurang 9,8 meter. Oke. Kalau misalkan kita masukkan ke tabel ini, nah kalian nanti akan melakukan percobaan. Judul percobaannya gerak parabola, membuktikan GLB dan GLBB pada gerak parabola, menganalisis pengaruh sudut elevasi terhadap ketinggian maksimum dan jarak maksimum. Ini alat bahannya, nanti ini akan ada di LKPD. Ada sudut elevasi 30, maka bisa kita tulis 19,8. Selanjutnya untuk keempat data elevasi silahkan kalian cari sendiri. Dan setelah itu, nah, kalian sudah tahu sudut elevasi, jarak terjauh. Nah, kalian cari waktu jarak T terjauh. Waktu jarak T terjauh. Nah, untuk ketinggian maksimum dan waktu ketinggian maksimum akan Ibu jelaskan di minggu depan. Jadi kalian cukup sampai tabel ketiga ini aja. Waktu jarak terjauh. Nanti Ibu akan mengajarkan juga kalian cara membuat grafik serta menganalisis dan membuat kesimpulan. Seperti itu ya. Nah, ini ya yang dikerjakannya sampai jarak terjauh. Oke. Ibu kira cukup ya penjelasannya. Silahkan dikerjakan. Semoga bisa dikerjakan dengan maksimal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.